Oke, selamat datang. Di sesi kali ini kita bakal kupas tuntas topik yang jujur aja bikin banyak pemilik properti was-was, mafia tanah. Gimana caranya melindungi aset paling berharga Anda dari ancaman mereka? Nah, ini bisa jadi panduan Anda buat bertahan dan yang lebih penting buat melawan balik. Coba bayangin deh, Anda punya tanah, mungkin warisan keluarga, sertifikatnya aman di tangan Anda. Tiba-tiba ada orang lain datang, ngaku-ngaku itu tanah dia. Dan gawatnya, dia juga punya sertifikat. Tanahnya sih nggak kemana-mana, tapi hak milik Anda seolah-olah hilang, dicuri di atas kertas. Nah, ini ancaman nyata yang solusinya akan kita bedah bareng-bareng. Sip, ini roadmap kita. Pertama, kita kenali dulu cara main mereka, modus-modusnya. Kedua, apa langkah pertama yang harus Anda lakukan? Ya, melapor. Ketiga, kita masuk ke arena hukumnya. Ada 3 jalur nih buat membatalkan sertifikat bodong. Dan yang terakhir, kita pelajari aturan mainnya biar bisa menang. Langsung aja kita mulai ya. Oke, bagian pertama. Seperti kata pepatah, kenali musuhmu. Biar pertahanan kita kuat, kita harus tahu persis gimana cara mereka beraksi. Yuk kita bongkar satu persatu taktik licik mafia tanah. Nah, ini dia beberapa taktik umum mereka. Kadang modusnya halus banget loh. Pura-pura jadi calon pembeli, ngobrol-ngobrol. Padahal tujuannya cuma mau intip data properti Anda. Ada juga yang main kasar, malsuin dokumen lama kayak girik, atau bahkan nekat gugat pemilik sah pakai bukti palsu. Tapi, yang paling ngeri itu kalau mereka udah main sama orang dalam. Data digital Anda di BPN bisa diubah, warkah atau arsip asli tanah Anda bisa lenyap begitu aja. Ini benar-benar pertarungan di berbagai lini. Oke, setelah tahu taktik mereka, jangan langsung panik. Justru karena kita tahu, kita jadi bisa siap-siap. Untungnya pemerintah udah nyiapin jalur buat kita melapor. Ini adalah langkah pertama Anda, garda terdepan buat merebut kembali apa yang jadi hak Anda. Serius, jangan pernah remehkan satu laporan. Anggap aja laporan Anda itu kayak tombol start yang menyalakan mesin penegak hukum. Ini perisai pertama Anda. Ini sinyal jelas ke mereka. Saya nggak akan diam, saya siap berjuang. Dan pemerintah benar-benar bikin ini gampang loh. Lihat deh, ada 4 pilihan utama. Kalau mau yang paling cepat dan praktis, langsung aja WhatsApp ke hotline resminya. Kalau mau cerita kronologinya lebih panjang dan lampirin banyak bukti, bisa lewat email. Atau bisa juga pakai sistem aduan nasional di lapor.go.id. Kalau Anda tipe yang lebih sering ngobrol langsung, ya datengin aja kantor BPN setempat. Intinya, nggak ada alasan buat nggak melapor. Misalnya nih, Anda pilih lapor lewat lapor.go.id. Gampang banget kok prosesnya, cuma 4 langkah. Pertama, judul laporannya dibikin singkat dan jelas. Kedua, ceritain kejadiannya sedetil mungkin, jangan ada yang kelewat. Ketiga, pastikan tanggal dan lokasinya benar. Dan yang paling penting, langkah keempat, unggah semua bukti yang Anda punya. Foto sertifikat, KTP, surat-surat lain, pokoknya semua yang relevan. Baik, sekarang kita masuk ke jantung pertarungannya. Gimana kalau amit-amit mafia tanah itu udah berhasil nerbitin sertifikat atas nama mereka? Gimana cara kita membatalkannya? Tenang, ada 3 medan perang hukum utama yang bisa kita tempuh. Tapi sebelum itu, kita perlu paham satu istilah kunci ini, KTUN. Apaan tuh? Singkatan dari Keputusan Tata Usaha Negara. Kenapa ini penting banget? Karena sertifikat tanah itu pada dasarnya adalah sebuah produk hukum yang dikeluarkan pejabat pemerintah, dalam hal ini BPN. Jadi, sertifikat itu adalah KTUN. Artinya, kalau proses penerbitannya ternyata cacat hukum, misalnya datanya dipalsukan atau prosedurnya dilanggar, keputusan itu bisa kita gugat dan kita batalkan. Nah, ini dia 3 jalur yang tadi saya sebut. Milihnya nggak bisa asal, harus pas sama kasusnya. Gini gampangnya, kalau masalahnya murni administrasi, misalnya salah ukur atau data nggak benar, Anda bisa langsung minta pembatalan ke BPN. Kalau Anda mau menyerang proses penerbitan sertifikatnya karena dianggap keputusan pejabat yang salah, nah itu lapangannya di PT UN. Tapi kalau sengketa utamanya adalah soal siapa sih pemilik sah tanah ini, misalnya karena ada penipuan atau pemalsuan, maka jalurnya adalah gugatan ke pengadilan negeri. Jadi memilih jalur yang tepat itu kunci banget. Tolong perhatikan baik-baik bagian ini super penting soalnya menyangkut waktu. Waktu adalah kunci. Untuk permohonan ke BPN atau gugatan ke pengadilan negeri, Anda punya waktu lumayan panjang, 5 tahun. Tapi, lihat yang satu ini. Untuk gugatan ke PT UN, Anda cuma punya waktu 90 hari. Betul, 90 hari sejak Anda tahu ada sertifikat palsu itu. Lewat sehari aja, pintu PT UN bisa tertutup selamanya buat Anda. Jadi harus gerak cepat. Oke,
Tahu prosedur dan batas waktu itu bagus. Tapi belum cukup buat menang. Anda juga harus tahu aturan main kuncinya. Prinsip-prinsip hukum yang sering jadi penentu di pengadilan. Anggap aja ini amunisi tambahan buat Anda. Dan ini dia, salah satu jurus pamungkasnya langsung dari Mahkamah Agung. Aturan mainnya jelas banget. Kalau ada 2 sertifikat di satu bidang tanah yang sama dan dua-duanya kelihatannya asli, maka yang paling kuat adalah sertifikat yang terbit lebih dulu. Simpel kan? Jadi kalau sertifikat Anda yang pertama, posisi Anda udah kuat banget secara hukum. Selain itu, ada beberapa poin penting lagi nih yang perlu Anda tahu. Pertama, soal batas waktu 5 tahun tadi, itu nggak berlaku kalau Anda bisa buktiin kalau pihak lawan dapat tanahnya dengan niat buruk, alias nggak benar caranya. Kedua, ini teknis tapi penting. Kalau gugat sertifikat ganda, jangan lupa ikut sertakan kantor BPN sebagai tergugat. Ketiga, ingat, oknum yang bermain bisa kena pidana loh. Dan terakhir, kalau mau coba jalur damai dulu, BPN juga bisa jadi fasilitator mediasi. Ini bisa jadi solusi yang lebih cepat. Jadi, apa kesimpulannya? Sederhana sebetulnya. Dalam melawan mafia tanah, senjata Anda yang paling ampuh itu bukan koneksi atau uang, tapi pengetahuan. Tahu hak Anda, tahu prosedurnya, tahu aturan mainnya. Itulah yang memberi Anda kekuatan buat melawan secara efektif. Kita udah bahas semuanya, mulai dari taktik mereka, cara melapor, sampai strategi di pengadilan. Bekalnya udah ada di tangan Anda sekarang. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, bukan buat dijawab ke saya, tapi buat Anda sendiri. Setelah tahu semua ini, yakin status properti Anda udah 100% aman? Udah dicek ulang? Ingat, mencegah itu selalu lebih baik daripada harus bertempur.